Shalom, mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan. Mari datang kepadanya dengan sepenuh hati, dengan kerinduan untuk menyukakan akan hati Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang selalu baru. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Kaulah segalanya. Haleluya. Kau ciptakan aku, Kau bentuk hidupku, Kau pakai untuk alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu. Kami persembahkan sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Sebab itulah ibadah yang sejati. Dan bawa kami agar memiliki hidup yang benar dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa hari inilah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Senantiasa baru mengalir melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini kami boleh datang meninggikan Engkau. Kami boleh berjumpa dengan hadirat Tuhan. Terus bawa hidup kami untuk lebih lagi memiliki kerinduan akan Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berdoa, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa-Mu akan memampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyatakan akan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kita akan baca dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa yang pertama, Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Dalam hal ini, Yesus sendiri yang mengatakannya, dan kita harus mempercayainya. Terlebih, Yesus menyatakan hal ini bahwa Roh Kudus sebagai Roh kebenaran tidak hanya satu kali saja, tetapi beberapa kali. Seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 26, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Kemudian yang kedua, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13b. Artinya, Roh Kudus itu berfungsi seperti guide di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan jalan yang harus kita lalui, sebab sudah ada guide yang menguasai wilayah tersebut, sehingga kita tidak mungkin tersesat di bawah bimbingan seorang guide.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu juga berfungsi sama. Dia akan memimpin kita, dia akan menuntun kita jalan mana yang harus kita pilih, dan kita tidak perlu meragukannya lagi karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang mengerti tentang kehidupan kita yang sejati. Oleh karena itu kita tidak akan tersesat jika kita berada di bawah pimpinannya dan kita siap sedia melakukan apa yang menjadi tuntunannya. Karena itu Bapak Ibu, berhentilah bergumul dengan diri sendiri, tetapi bergumullah dengan Roh Kudus. Karena kita terbatas Bapak Ibu, kita tidak tahu seutuhnya tentang kehidupan ini, tapi berbeda dengan Roh Kudus, dia tahu seutuhnya kehidupan ini, bahkan hal-hal yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita, kalau kita ada di dalam masalah, kita bergumul dengan Roh Kudus. Tidak hanya ketika kita ada di dalam masalah, tetapi baiklah setiap hari kita bergaul intim dengan Roh Kudus supaya kita boleh berjalan di dalam tuntunannya. Kita tidak tersesat dan kita tidak bergumul dengan diri kita sendiri, tetapi kita boleh bergumul dengan Roh Kudus yang Maha Tahu, yang bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Yohanes 16 ayat 13c. Yesus memberikan jaminan bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah benar adanya. Sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengar dari Allah Bapa dan Allah Anak. Jika demikian, mengapa kita masih meragukan kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Mengapa kita masih menimbang-nimbang untuk melakukannya? Belumkah kita yakin bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran adanya? Tetapi sayang Bapak Ibu, banyak manusia, banyak orang yang masa bodoh dengan kehadiran Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mereka bukannya bertanya kepada Roh Kudus apa yang harus dilakukan, terutama di dalam menghadapi pilihan, di dalam menghadapi masalah, mana yang mereka harus pilih dan mana yang harus mereka lakukan. Mereka lebih cenderung bertanya kepada sesama manusia yang mereka anggap sudah lebih senior. Memang betul Bapak Ibu, mereka lebih senior, tetapi dalam satu perkara, jangan pernah lupakan Roh Kudus. Bapak Ibu boleh bertanya kepada orang sebagai penimbang, karena apa yang dikatakan orang itu belum tentu benar 100%. Tetapi ketika Roh Kudus yang berbicara, maka kebenaran itu akan menjadi jaminan buat kita. Karena itu jangan pernah berhenti bertanya kepada Roh Kudus. Banyak orang juga yang kadangkala stres dengan dirinya sendiri ketika dia harus bergumul untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lupakan Roh Kudus. Jangan biarkan kehadirannya kita cuekin di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau bersinergi dengan Roh Kudus. Roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi penolong agar kita terus berada di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Yang keempat, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 15 ayat 13d. Ini adalah pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang belum terjadi, tetapi Tuhan sudah memberitahukannya terlebih dahulu kepada kita, sehingga kita bisa waspada dan mengambil keputusan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, jangan heran kalau Daud di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 berkata bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia.
Kita semua tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Daud berhasil di dalam segala perjalanannya. Maukah saudara menjadi orang yang berhasil di segala perjalanan kehidupan saudara? Ikutilah petunjuk dan saran yang diberikan oleh Roh Kudus. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Roh Kudus sanggup memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Dan di dalam Mazmur 51 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, jika kita mengikuti arahan Roh Kudus, Roh kebenaran itu, dan kita mau bersepakat dengan Roh Kudus, maka batin kita juga akan dikuasai kebenaran dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dan kita bisa menjadi peka dengan suara Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kapan hati kita bisa tenang? Ketika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diam di dalam hati kita, maka hati kita bisa menjadi tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ikuti tuntunannya. Jika saudara rindu memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, atau saudara rindu memilih jalan mana yang benar yang harus saudara tempuh ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai masalah, maka yang pertama, milikilah hidup yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, miliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sia-siakan kehadirannya dalam hidup kita, tetapi responi kehadirannya, sebab Ia adalah penolong yang Tuhan sediakan bagi kita, seperti guide yang akan menuntun jalan kehidupan kita. Dia akan memberitahukan hikmat kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita mau serahkan hidup kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita senantiasa boleh hidup di dalam tuntunannya. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami, tetapi satu perkara, Engkau sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai penolong di dalam kehidupan kami, sebagai guide, sebagai penuntun kehidupan di dalam hidup kami, supaya kami tidak tersesat, tetapi kami boleh menempuh jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kami percaya ketika kami berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan, maka ada berkat-berkat yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Tuntun setiap kami, bimbing setiap kami Bapa, supaya kami terus berada di jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.